Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Praja. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menampilkan video atau foto priodinamis, yang mana foto priodinamis ini adalah salah satu persyaratan yang harus saya penuhi untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan ahli dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu. Terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asnan, pangkat dan golongan ruang penata muda golongan ruang 3A. Jabatan saat ini pengelola data pelaksanaan program dan anggaran pada seksi perencanaan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas. Pengalaman kerja saya sejak tahun 2002, saya bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 di bulan Mei, saya mutasi ke Kecamatan Kapuas Barat di bagian ketentraman dan ketertiban hingga tahun 2021 di bulan Desember. Pada tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, saya kembali bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Oke, untuk selanjutnya mari kita saksikan foto priodinamis yang saya bikin. Let's go. Analisa aspek sanksi perda Kabupaten Kapuas. Analisa aspek sanksi perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan dan pertamanan. A. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 148 dan 149 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, pasal 1, Satuan Polisi Pamung Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkeseimbangan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan rakyat. Satuan Polisi Pamung Praja sebagai institusi yang mengemban tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, sehingga membutuhkan aparatur yang berdisiplin, tanggap, dan berdedikasi, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparat perangkat daerah dalam rangka menghadapi berbagai kegiatan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kapuas yang semakin berkembang secara dinamis. Maka situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan keseimbangan pembangunan menuju kondisi masyarakat kabupaten yang sejahtera dan tangguh. Ketentuan pidana pasal 57. 1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf D, huruf G, pasal 144, pasal 45 huruf A, pasal B, huruf Q, huruf C, huruf D, huruf G, huruf H, huruf I dan atau huruf J, pasal 46 huruf A, huruf B dan atau huruf C, pasal 48, pasal 49 dan atau pasal 50 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. 2. Barang siapa melanggar ketentuan perda, ketentuan pasal 47 huruf E dan huruf F dan atau pasal 45 huruf E dan atau huruf F dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 3. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf A, huruf B dan atau huruf C dan atau pasal 46 huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, dan atau huruf I dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 4. Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 adalah pelanggaran.
Permasalahan yang dihadapi, dampak negatif akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan lapangan kerja yang sempit sehingga menimbulkan dampak negatif terganggunya stabilitas ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat Kabupaten Kapuas antara lain: 1. Kondisi kota menjadi tampak kumuh dan semraut akibat pedagang kaki lima, toko atau warung menggelar dagangan di bahu jalan dan trotoar. 2. Tertutupnya saluran air akibat penumpukan barang pada parit atau kali di sepanjang jalan. 3. Terganggunya jalan umum sehingga mengakibatkan kemacetan jalan raya. 4. Rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 5. Berdirinya bangunan yang tidak beraturan. 6. Dibangunnya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai aturan. 7. Beralih fungsinya bangunan oleh masyarakat. Permasalahan: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah sehingga dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, keamanan di masyarakat di Kabupaten Kapuas antara lain: 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta menciptakan kondisi daerah yang tertata dengan rapi. Kurang pedulinya masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Kapuas. 3. Ada perlawanan dari masyarakat kepada aparat pemerintah daerah atau Satpol PP dalam melaksanakan tugas Trantibum di wilayah Kabupaten Kapuas. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 5. Keterbatasan dana operasional di lapangan. 6. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di lapangan. B. Penanggulangan: 1. Perlunya koordinasi yang jelas antar instansi terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. 2. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah harus lebih sering dilaksanakan. 3. Lakukan upaya persuasif lebih banyak dilakukan untuk menghindari konfrontasi dengan masyarakat. 4. Perlunya dukungan dana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan di lapangan. 5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana kerja di lapangan. Demikian laporan hasil evaluasi sanksi perda pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas yang telah dilaksanakan sebagai unsur satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami terus berusaha membangun kebersamaan guna mencapainya program kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja demi terlaksana dan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk tidak melanggar peraturan yang telah kita ketahui bersama agar tercipta suasana yang kondusif yang kita cita-citakan. Masuk. Selamat siang, Madam. Izin Madam. Silakan. Siang, Dan. Siap. Silakan, Dok. Siap, terima kasih. Izin, Dan. Ini hasil dari analisa aspek sanksi Perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan kebersihan dan pertamanan yang telah saya analisa. Silakan Madam di. Terima kasih atas analis aspek sanksi perdanya. Nanti saya pelajari dan selanjutnya nanti kita susun kembali apa kekurangannya. Terima kasih kembali. Silakan. Siap, mohon izin kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak-bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak untuk hadir di sini memenuhi undangan kita terkait sosialisasi perda dan perkada yang kita miliki. Begini Bapak-bapak, mungkin Bapak-bapak ini timbul pertanyaan, perda apa sih yang mau disosialisasikan? Mungkin ada gitu Pak ya? Iya Pak. Gini Pak, kita Kabupaten Kapuas memiliki perda yang nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan kebersihan dan pertamanan. Di sini berbagai macam Pak yang diliputi Pak. Tapi ini mungkin Bapak-bapak rata-rata pedagang ya, PKL ya? Iya. Oke, karena Bapak-bapak rata-rata pedagang, maka di sini kita tekankan huruf E taman ya. Iya, Oke, nanti kita lanjut Pak. Yang huruf E, yang itu yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang berusaha
atau berdagang di trotoar Pak ya, Ya. jalan atau bahu jalan, taman yang Bapak itu termasuk jalur hijau dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tanpa mendapat izin dari Bupati Kapuas. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak ini nanti kalau berjualan jangan di bahu jalan, jangan di trotoar ataupun di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban dan kebersihan. Nah, dari penjelasan kita ini mungkin Bapak-bapak ada mengerti atau ada pertanyaan? Kalau saya sudah mengerti Pak, kalau sudah penjelasan Bapak segitu, Pak Haji? saya paham Pak. Oke, terima kasih Pak Haji. Dalam artian tadi sudah dibilang di sana berbunyi sekitaran taman nggak boleh, Itu ya Pak. trotoar, bahu jalan. Berarti ini sekitar rumah ada sudah tempat-tempat yang ditentukan, Pak ya? Iya. Sesuai aturannya kan Pak. Iya. Bapak yang di sana atau yang Bapak ini? Kalau saya kalau izin itu mana Pak? Izin apa maksudnya Pak? Izin usaha. Usaha dagang ada izin. Oke Pak, izin usaha Pak ini bisa kita datang ke kelurahan, kecamatan atau dinas perizinan. Mereka yang menangani masalah izin Pak. Tapi kalau Bapak misalnya nanti kesusahan membuat izin, insya Allah bisa kita bantu Pak mengkonsultasikan dengan mereka Pak. Oke Pak, mungkin mengerti Pak ya? Ya, mengerti Pak sudah. Oke, nanti kita bagikan juga Pak. Ini untuk bapak-bapak masalah perda ini biar bisa dibaca masing-masing Pak ya. Iya, iya. Masalahnya teman-teman kita masih banyak, Pak, Iya, yang di kita pasar. masih banyak. di jalan. Paham itu Pak, masalah itu Pak. Oke. Iya. Nanti Pak ya kalau ada yang kurang mengerti isi tentang perda kita ini silahkan berkonsultasi dengan kita di lain waktu. Ini kan nanti ada lagi materi yang lain kan yang mau menyampaikan ini kan soal perda lain. Oke Bapak-bapak, terima kasih. Kami pamit mohon undur diri. Terima kasih. Iya. Pasal evaluasi kegiatan kita dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polisi Pamung Praja, khususnya kelompok jabatan fungsi tertentu Kabupaten Kapuas selama tahun berjalan 2023, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai rencana kerja tahun 2023, maka perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaannya. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas 2023 uraian tugas: 1. Tindakan non justisi, 1. Penyuluhan kepada PKL, 2. PMB, 3. Pemasangan spanduk atau baliho. Volume kegiatan 30 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kapuas, Jalan Jelekirwot, Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Jalan Pemuda, Jalan Tembus, Tambun Bungai, Bundaran Besar dan lain-lain. Hasil yang dicapai, pelaku usaha harus memahami ketentuan syarat membuka usaha, harus memiliki izin sebelum operasi masyarakat. Masyarakat PKL paham ketentuan sebelum memasang spanduk atau baliho, harus ada izin membayar pajak. 2. Pengamanan aset pemerintah Kabupaten Kapuas: 1. Gedung perkantoran, rumah jabatan, dan lain-lain. Volume 40 laporan. Lokasi kegiatan: 1. Kantor, 2. Rumah jabatan. Hasil yang dicapai, aset-aset pemerintah Kabupaten Kapuas aman dari pencurian, pengerusakan, terjaga dengan baik. 3. Melakukan pengawalan seperti tamu VIP, presiden, menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Volume kegiatan 12 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kabupaten Kapuas dan tempat tertentu sesuai situasi. Hasil yang dicapai, tamu merasa aman, merasa tenang, dan terjamin keamanan. Evaluasi kegiatan selanjutnya melakukan patroli, yaitu meliputi di dalam kota Kabupaten Kapuas, tempat rumah ibadah, jalan-jalan protokol, dan lain-lain. Volume kegiatan kita ada 120 laporan. Kemudian untuk lokasi kegiatan sesuai informasi dan pemberitahuan dari instansi terkait, hasil yang kita capai, warga masyarakat akan tertib, aman dalam melakukan aktivitas. Untuk selanjutnya masalah pengamanan dan atau unjuk rasa, demo atau unjuk rasa insidental, yaitu memiliki volume 2 laporan. Lokasi kegiatan sesuai informasi dari pihak atau korban.
Hasil yang dicapai, masyarakat yang melakukan demo atau unjuk rasa akan terkendali, aman, tertib, tidak akan terprovokator oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari semua kegiatan, hampir semua kegiatan yang telah direncanakan, diprogramkan telah dilaksanakan dengan baik. Tidak mengalami kendala. Hal ini tidak lepas dari penerapan prinsip koordinasi baik sebelum melaksanakan tugas ataupun di lapangan bersama dengan pihak keamanan seperti TNI, Polri serta instansi terkait. Demikian, Pak. Ini rencana program Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Yang saya programkan gini, tindakan non justisi itu yang pertama meliputi penyuluhan pada PKL, penyuluhan kepada pelaku tambang galian C, penyuluhan kepada para pemasang baliho dan atau spanduk. Yang kedua, pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Kapuas yang meliputi perkantoran, fasilitas umum. Ini yang program saya. Untuk Pak Yaman yang mungkin ini ya. Kalau program saya pengamanan massa atau unjuk rasa semua lokasi kegiatan sesuai informasi atau pemberitahuan dari penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, pengamanan kegiatan nasional atau daerah, pemilu atau pilkada, hari-hari besar nasional, kegiatan keamanan dan lain-lain. Selanjutnya, pendataan linmas dan pelatihan linmas. Itu, Pak. Berarti disetujui ya Pak ya ini ya? Nanti kita sampaikan pada pimpinan. Baik, Pak. Halo, selamat malam dan mohon izin dan ini saya berada di Taman Daun Kuala Kapuas. Ini saya ada menemukan kayaknya ada orang-orang yang sedang atau lagi minum minuman keras kayaknya di taman ini, di tempat umum ini dan siap dan siap. Oke dan siap. Terima kasih. Selamat malam dan. Sudah banyak Pak, minumnya Pak. Air itu Pak. Itu aja. Minum air biasa itu botolnya ada warnanya itu, ada gambarnya itu. Kita lihat gambarnya itu. Wah, betul wah. Anggur ini. Wah, ini pasti udah mulai agak ini nih. Baru pertama kali Pak. Baru pertama kali ya. Lagi stres Pak. Lagi stres gitu. Kemudian tahu nggak ini bahwa ini tidak boleh? Tahu nggak misalnya ini salahnya apa? Ya tahu Pak. Tidak tahu. Ini sampean ini minum di tempat umum. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu tidak boleh digunakan itu. Tidak bisa terlibat ya. Di taman itu bukan untuk tempat minum-minum. Paham ya kalian ya? Ya. Terus ini mau di sanksi fisik atau mau kita jerat dalam perda ke berbagai sanksinya ini? Tidak. Udah gini aja, kita minta kalian berjanji bahwa ini tidak akan mengulangi lagi di tempat ini, di taman-taman milik kota kita ini. Siap. Kalau mau minum silahkan cari tempat minum, ada bar, ada kafe yang khusus minum. Oke Pak? Ya Pak. Ini mau sanksi atau enggak nih? Tolong janji ya. Oke, untuk lain kali jangan diulangi lagi ya. Sekarang Bapak agar lebih itu lebih baiknya silakan minumnya di ini aja Pak, dibuang aja Pak. Silakan. Buang kemana Pak? Buang ke ini aja. Buang ke bawah ini aja udah. Iya. Mabuk banget kayaknya. Kalau nggak mau buang, bawa kantor aja nak. Jangan. Mereka ini kan udah agak berumur, kasihan kalau tidak apa-apa. Tapi mereka pun tahu kesalahannya. Udah. Oke, senang Bapak senang. Oke, sama-sama Pak ya. Terima kasih Pak Ramadan. Hati-hati Pak ya. Hati-hati ya. Jangan sampai nabrak orang nanti. Iya. Wah, mabuk banget kayaknya. Oke Pak, hati-hati.